Capkan hati sambil firman Tuhan dengan nyanyian rohani, pujian. Bapa, Engkau mengenalku. Sampai akhir hidup.
mujizat atas kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih di mana pada pagi hari ini Kau masih berikan waktu kesempatan untuk kami mengambil tatamu yang kudus, menaikkan segala ucapan syukur kepada Engkau Tuhan, di mana saat ini adalah waktu yang sangat indah, di mana saat ini situasi dunia sedang mencekam, tapi kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan, bahkan kami masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Itu bukan kebetulan, tapi kami sadar itu hanya karena anugerah Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami menaikkan doa syukur serta syafaat kami yang pertama Tuhan. Kami memberkati, mendoakan untuk pemerintah bangsa negara kami Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati, berkatilah para pemimpin bangsa negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan para menteri, bahkan juga para pemimpin-pemimpin sampai ke pelosok-pelosok pedesaan. Kiranya Kau terus memberkati, biarlah roh takut akan Tuhan terus menganugerahkan atas hamba-hamba-Mu ini. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap situasi yang ada di Indonesia ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati, kami yakin dan percaya bahwa Engkau mengendalikan semuanya. Tuhan, kami juga menyerahkan kehidupan warga-Mu, jemaat-Mu yang ada di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Kau memberkati, biarlah jemaat-Mu semakin menjadi jemaat yang mandiri, misioner, menjadi jemaat yang terus bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap usaha pekerjaan yang dilakukan, baik itu mereka di dalam bertani, beternak, berdagang, bahkan usaha-usaha yang lain sebagai sarana untuk mendukung, menopang dalam pelayanan. Kiranya Kau memberkati, sehingga berkat-berkat Allah terus tercurah atas setiap jemaat pribadi lepas pribadi. Tuhan, saat pagi hari ini kami juga sebentar akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Kau memberkati, bahkan juga berkatilah para majelis yang Kau pakai untuk melayani. Kiranya Kau memberkati, pakailah kami semua menjadi pelayan-pelayan yang setia. Bahkan kami juga memberkati kegiatan-kegiatan yang ada di para jemaat ini ya Tuhan, baik dari Bapak Majelis, Komisi Pemuda, Sekolah Minggu, Ibu-ibu, Bapak-bapak. Kiranya Kau memberkati, Kau tolong kami semua Tuhan saling bersinergi satu dengan yang lain, sehingga kami semua saling menguatkan, saling mendukung. Hanya di dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus. Dan sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, berfirmanlah melalui hamba-Mu ini, sehingga hanya kuasa daripada Roh yang kudus memberkati, menolong. Hanya di dalam nama Bapa Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Amin. Salam Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, saat pagi hari ini kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan. Dan saat pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang sudah kami persiapkan dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-12. Setunggal Petrus tunggal ayat 3 ngantos dumugi kalih welas ikan mekaten dawuh pangandikanipun Gusti, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu yang hidup, yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang telah melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana, bagaimana yang dimaksud oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya
memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantara mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Berbahagialah setiap kita yang membaca merenungkan firman Tuhan lalu melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, tema khotbah saat pagi hari ini yaitu berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga mengasihi Tuhan, saat ini kita juga bersyukur bahwa di tengah situasi keadaan dunia yang semakin mencekam, di mana pada hari-hari ini kita mendengar berita-berita COVID-19 sudah melanda dunia. Bahkan hampir setiap hari, Bapak Ibu, setiap saat kita mendengar ada orang yang dipanggil Tuhan. Mungkin dipanggil Tuhan itu bermacam-macam, juga mungkin karena dampak COVID atau juga karena penyakit yang lain. Dan hampir setiap saat, Bapak Ibu, saya mendengar, saya melihat di media itu ada orang yang dipanggil Tuhan, baik orang yang terdekat atau orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Karena hampir banyak sekali, Bapak Ibu, orang-orang yang pernah saya kenal, bahkan pernah berkunjung ke gedung waktu itu juga dipanggil Tuhan beberapa hari yang lalu. Bahkan dia juga dimakamkan di tempat yang sangat jauh. Karena saya mengikuti ibadahnya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Saya mengikuti karena apa? Dia adalah salah satu seorang yang pernah mengikuti camp pria sejati dan juga pernah ikut atau mengikuti di gedung, dan dia dikuburkan di Luwu, Sulawesi, dan tempatnya sangat jauh. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, itu kita berbicara tentang orang yang dipanggil Tuhan. Tetapi juga hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang disembuhkan dari COVID, karena hampir setiap hari, Bapak Ibu, saya mengikuti Zoom, itu banyak sekali orang-orang yang bersaksi bahwa gimana dia disembuhkan dari COVID-19. Bahkan orang-orang yang terdekat, orang yang kenal, itu juga bersaksi bagaimana Tuhan memulihkan, menjamah. Bahkan ada salah satu seorang hamba Tuhan itu sudah hampir mati, Bapak Ibu. Dia sudah sampai muntah darah, tapi dia ditemui oleh Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus ngomong, kamu belum waktunya, kamu harus pulang ke dunia, kamu harus bersaksi. Dan pada waktu itu, Bapak Ibu, hamba Tuhan betul-betul bersaksi. Itu juga dalam ibadah, itu melalui Zoom, itu melalui Good New Ministry. Waktu itu yang mengikuti, Bapak Ibu, itu antar bangsa negara. Waktu itu Indonesia pukul 19, tapi di Amerika siang, di Belanda juga siang, terus di Jepang, bahkan di Jerman, karena waktu itu memang internasional saya mengikuti. Dan hamba Tuhan itu bersaksi tentang kemurahan Tuhan, dan hamba Tuhan itu saat ini terus dipakai Tuhan untuk bersaksi melalui media-media, dan akhirnya banyak sekali orang-orang yang dijamah Tuhan melalui kesaksian beliau. Waktu itu yang Bapak Ibu yang melayani adalah seorang hamba Tuhan dikasih karunia itu mendoakan orang yang sakit sembuh, orang yang meninggal hidup kembali. Itu namanya Bapak Tayo Immanuel dari Amerika. Saya mengikuti waktu itu, dan betul-betul Bapak Ibu banyak sekali mujizat-mujizat. Ternyata di tengah-tengah kesulitan banyak sekali mujizat. Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, kalau saat ini kita belajar membaca merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus 1 ayat 3 sampai yang ke-12, ini adalah latar belakang kita mengetahui, Bapak Ibu, latar belakang Rasul Petrus. Siapakah Rasul Petrus? Rasul Petrus adalah
awalnya adalah seorang nelayan atau penjalan ikan. Tapi akhirnya Rasul Petrus dipanggil Tuhan menjadi muridnya. Dan pada saat dia berjalan bersama Tuhan Yesus, pada saat dia jadi murid Yesus, dia berjanji akan setia sampai akhir. Tetapi kita ketahui Rasul Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali sebelum Yesus disalibkan. Tetapi pada akhirnya Bapak Ibu, Tuhan Yesus memanggil kembali Rasul Petrus untuk kembali kepada Kristus, yaitu dengan panggilan kasih mula-mula, yaitu disebut kasih agape. Makanya Yesus memulihkan hubungan kembali Petrus yang sudah rusak, atau akibat Petrus menyangkal diri atau menyangkal Tuhan Yesus. Dan pada saat akhirnya Tuhan Yesus memulihkan hubungan itu. Dan pada saat akhirnya Bapak Ibu, kita mengetahui Rasul Petrus dipakai menjadi seorang pemberita Injil yang luar biasa. Pada saat dia berkhotbah, 3.000 orang percaya Tuhan Yesus. Itu adalah latar belakang kisah sejarah Petrus. Dan Petrus juga memberikan suatu motivasi bahwa setiap orang percaya itu untuk terus berharap kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu membaca dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai yang kedua, surat ini diberikan atau ditujukan kepada orang-orang yang ada di Asia. Saya bacakan dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi inilah latar belakang surat ini ditujukan kepada orang-orang percaya, ya termasuk saat ini ditujukan kepada kita. Lalu dengan tujuan apa Bapak Ibu? Supaya kita mengetahui tentang arti keselamatan itu. Dan keselamatan itu memang ditujukan kepada setiap orang. Dan Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, bahkan hidupnya itu akan nilainya itu melebihi kemurnian emas. Mungkin Bapak Ibu saat ini tahu informasi harga emas. Harga emas saat ini yaitu 1 gram itu harganya Rp953.000. Itu bisa dicek di harga emas. Itu di valuta itu ada harga-harga emas. Jadi kalau 1 gram emas itu harganya 953.000. Kalau 5 gram itu berarti harganya sudah Rp4.540.000. Kalau 10 gram itu berarti harganya sudah Rp9.025.000. Itu kalau Bapak Ibu melihat saat ini harga emas. Jadi kalau kita belajar Bapak Ibu bahwa hidup kita itu nilainya atau kemuliaan yang akan diberikan kepada kita itu nilainya lebih daripada emas yang ada di dunia ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa nilai hidup kita itu nilainya tidak terkatakan. Ya kalau kita melihat, membaca, merenungkan Alkitab, bahwa jalan-jalan di surga itu terbuat dari emas. Jadi kalau di surga itu Bapak Ibu, emas itu tidak ada nilainya karena jalan-jalannya itu dari emas. Tapi berbahagialah setiap orang-orang yang suatu saat diizinkan oleh Tuhan bisa masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Termasuk setiap orang yang percaya dan sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita. Amin Bapak Ibu. Berbahagialah. Lalu Bapak Ibu,
dan keselamatan itu yang terus diselidiki setiap orang. Kalau Bapak Ibu melihat situasi saat ini, hari-hari ini adalah namanya dunia internet sudah masuk ke rumah-rumah. Bahkan mungkin Bapak Ibu kita yang ada di gedung ini, puji Tuhan, kita juga sudah menikmati yang namanya internet. Internet itu langsung masuk ke rumah-rumah. Dan hari-hari ini adalah masa-masa penuaian Bapak Ibu. Karena apa? Hari-hari ini justru melalui media internet banyak sekali orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, bertobat. Mungkin Bapak Ibu kalau bisa mengikuti yang namanya channel itu ada layar teologi. Layar teologi itu Bapak Ibu beberapa hari yang lalu saya juga mengikuti seminarnya. Saya diundang oleh teman dari GKJ Karangalit dan saya diundang untuk mengikuti seminar, dan saya juga mendapatkan sertifikat. Ternyata itu ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil melalui layar teologi. Terus ada juga Bapak Ibu kesaksian di channel Pak Yusuf Manuburu. Mungkin kalau Bapak Ibu tahu, setiap malam itu ada orang-orang yang bersaksi bagaimana Tuhan Yesus menjumpai mereka, akhirnya mereka bersaksi. Sekalipun memang Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi saat ini, kita tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita yang dari luar sana karena ada pembatasan. Tetapi justru Bapak Ibu, hari-hari ini banyak sekali orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang terus berjalan dengan kuasa Roh Kudus, dipakai Tuhan untuk membuka yang namanya media. Makanya ada istilah serbu online. Serbu online itu apa Bapak Ibu? Orang-orang yang tadinya tidak percaya akhirnya percaya, yaitu melalui kesaksian setiap orang-orang percaya. Makanya kalau kita tadi menyimak pujian yang dinaikkan oleh Bapak Ibu majelis, di situ ada kata-kata tugas kita untuk membagikan kabar baik, memberitakan Injil kepada semua bangsa. Dan saat ini adalah waktunya. Kenapa Bapak Ibu setiap hari Minggu saya berusaha membuat video lalu saya unggah di YouTube? Karena tujuannya apa Bapak Ibu? Dari gedung ini juga kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menginjil, menyampaikan kabar baik. Menginjil artinya bukan mengkristenkan orang, tapi menginjil menyampaikan kabar baik bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi semua orang. Lalu Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, sebuah perenungan bagi kita. Dan apa tandanya bagi orang-orang yang betul-betul dipimpin atau hidupnya berjalan di dalam kuasa Roh Kudus? Di sini saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, selalu mengucap syukur atas rahmat yang diberikan kepada dirinya, bahwa keselamatan itu anugerah. Selalu mengucap syukur atas rahmat yang diberikan kepada dirinya, bahwa keselamatan itu anugerah. Lalu yang kedua, tetap punya pengharapan iman dan mempunyai kasih Tuhan Yesus sekalipun hidup di masa yang sukar. Tetap punya pengharapan iman dan mempunyai kasih Tuhan Yesus sekalipun hidup di masa yang sukar. Lalu yang ketiga, mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan surga yang tidak sebanding dengan penderitaan di dunia ini, dengan kemuliaan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi orang-orang yang percaya. Mempunyai keyakinan bahwa Tuhan Yesus memberikan jaminan surga yang tidak sebanding dengan penderitaan di dunia ini, dengan kemuliaan yang sudah Tuhan Yesus sediakan bagi orang-orang yang percaya. Lalu yang keempat, terus mau belajar firman Tuhan
dengan tekun menyelidiki kitab suci, belajar Alkitab terus-menerus tanpa lelah, juga terus peka dengan suara Roh Kudus. Terus mau belajar firman Tuhan dengan tekun menyelidiki kitab suci, belajar Alkitab terus-menerus tanpa lelah, juga terus peka dengan suara Roh Kudus. Lalu yang kelima, berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus yang dialami di dalam hidup, juga apa yang dialami setiap saat. Berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan Yesus yang dialami atau di dalam hidup, juga ada yang dialami setiap saat. Lalu yang keenam, berani memberitakan kabar baik kepada siapapun, siapa saja, baik orang yang sudah percaya maupun belum percaya. Karena memberitakan Injil Bapak Ibu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus, tapi ditujukan kepada juga orang-orang yang sudah percaya, supaya semakin kuat, semakin hidup berjalan bersama Tuhan, atau kita hidup terus hidup di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang sederhana ini boleh menjadi rema, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan terus berjalan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih di mana saat pagi hari ini Tuhan kami boleh belajar, membaca, merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, supaya kami semakin sebagai anak-anak Tuhan terus berjalan di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami semakin mengetahui kebenaran firman-Mu, bahkan kami terus berjalan sesuai dengan terang firman-Mu. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan jemaat-Mu, bahkan siapapun yang mendengarkan sabda firman-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, hidup dalam penyertaan-Mu, hidup dalam kuasa Roh Kudus. Inilah seruan doa kami, hanya kurniakan di dalam satu nama yang hebat, nama yang luar biasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berada bersyukur, yang percaya kita katakan amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada pemimpin liturgi. Amin. Terima kasih firman yang disampaikan, terus mengingatkan bahwa pentingnya kita hidup benar di hadapan Tuhan dalam masa-masa yang sukar ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa besarnya kasih Tuhan atas kehidupan kita, sehingga Tuhan juga mencurahkan berkat-berkat-Nya atas kehidupan kita. Bahkan hal yang sekarang Tuhan izinkan, hal-hal yang gratis, hal-hal yang free, sekarang Tuhan izinkan untuk berbayar. Dan sebagian orang juga mengalami itu. Contohnya dengan udara. Udara adalah gratis, tapi sebagian orang Tuhan izinkan hal itu untuk berbayar. Hanya untuk bernafas saja harus bayar oksigen, habis beli lagi, habis beli lagi. Tapi kita, Tuhan izinkan kita menghirup udara bebas oleh karena kemurahan Tuhan. Jika semua tiap hari Tuhan menghitung itu, maka semua apa yang Tuhan yang sudah sediakan fasilitas pada kita gak bisa mampu membelinya. Oleh karena itu, marilah kita memberikan rasa ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan yang sudah baik pada kita. Dengan persembahan, sebelum itu sebagai dasar persembahan ada firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Begini firman Tuhan: ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan,
siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Marilah kita memberikan persembahan dengan nyanyian iringan pitung jemaat nomor 439, bait pertama sampai selesai persembahan.